tapi jangan sampai kekurangan air, terutama pada masa-masa kritis. Masa-masa apa? Seperti saat berbunga, ini kan mulai menumbuhkan isi. Namun jangan lupa itu sobat, memberi terlalu banyak air ini bisa menyebabkan tanah itu becek sehingga akar itu menjadi membusuk. Lho gak ngenteni nek banyune ta, Mbah? Mbah, iki lha wingi jare gak nek banyune, saiki nek banyune jek tambah gak iso. Oh. Lah, maksudku ngene lho, Mbah, iki sama tambahi sing sret ngene ambek kuno sing lha iku nek banyune koyo ngono ngecember. Kurang jero iku. Niki mboten kene Pak niki. Lah banyune tak mriko. Ya, Mbah. Sore-sore bae engko sing Ta sampean gejek loro kene. Yang perlu dihindari saat menanam jagung itu ada beberapa hal agar pertumbuhan tanaman bisa optimal dan hasil panen bisa maksimal, teman-teman. Nah, yang pertama itu yang harus diperhatikan itu adalah pola tanam terlalu rapat. Ini yang harus dihindari. Dihindari yang pertama pola tanam terlalu rapat. Penanaman terlalu rapat ini kawan dapat mengurangi ruang akar untuk berkembang. Terus kemudian sirkulasi udara dan pencahayaan tanaman. Ya, jaga jarak tanam ya sesuai anjuran. Ini. Kemudian yang harus dihindari berikutnya rekan-rekan itu adalah penanaman di tanah yang tergenang. Makanya sebelum kita memilih menentukan apa yang ditanam, kita harus mengetahui kondisi dari lahan tersebut. Apakah ini lahan cenderung lahan yang tergenang. Jagung kenapa? Karena ini teman-teman, jagung ini tidak tahan dengan genangan air, sehingga sistem drainase yang buruk ini dapat menyebabkan pembusukan akar dan akhirnya mati. Ya, ini sobat, apalagi sekarang ini musim hujan, ini perlu dijaga drainasenya. Dan yang dihindari berikutnya itu adalah ini kurang memantau terhadap hama dan penyakit. Ya, kita hindari mengabaikan tanda-tanda serangan hama seperti ulat geraya atau penyakit seperti karat daun. Pengendalian dini ini sangat penting sekali ya. Jadi kita harus jeli terhadap tanda-tanda, termasuk kalau tanaman jagung kita ini daunnya warnanya mestinya hijau ini menguning. Nah, ini juga kita harus jeli bahwa jagung ini perlu pemupukan atau kekurangan unsur nitrogen. Itu teman-teman. Yang berikutnya adalah ini kekurangan atau kelebihan air. Kekurangan jangan, kelebihan air malah jangan. Jangan dibiarkan tanaman jagung itu kekurangan air, terutama ya memang jagung itu tidak membutuhkan air banyak dibanding dengan tanaman padi, tapi jangan sampai kekurangan air terutama pada masa-masa kritis. Masa-masa apa? Seperti saat berbunga, ini kan mulai menumbuhkan isi. Namun jangan lupa itu sobat, memberi terlalu banyak air ini bisa menyebabkan tanah itu becek sehingga akar itu menjadi membusuk. Itu yang dihindari. Yang dihindari berikutnya adalah pemupukan yang tidak tepat. Ya. Hindari pemupukan yang tidak berimbang. Di sini maksudnya apa ya? Seperti terlalu banyak nitrogen tanpa tambahan unsur fosfor dan kalium. Karena ini dapat mempengaruhi kesehatan tanaman. Harus pemupukan yang unsur-unsur itu berimbang. Ya, itu. Nah, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan, yang dihindari adalah menanam di waktu yang tidak tepat.
ada semacam kebiasaan tradisi di kalangan para petani itu, kalau misalnya mau menanam apa, itu akan saling bertanya kepada tetangganya. Misalnya hari ini mau menanam jagung, tanya pada tangganya itu mau nanam apa. Bukan kita, ya bahasa Jawanya kepo itu bukan ya. Karena apa? Karena kalau jenis tanamannya itu berbeda, itu nanti memunculkan masalah juga. Yang satu tanaman jagung tidak banyak memerlukan air, sementara padi itu banyak memerlukan air, sehingga nanti bisa keterambasan dan akhirnya menggenang tanaman jagung. Hindari menanam jagung di luar musim atau saat curah hujannya terlalu rendah bahkan terlalu tinggi, karena ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil panen. Terus yang harus dihindari berikutnya itu adalah mengabaikan itu pemeliharaan tanaman. Artinya apa? Ini tidak melakukan penyiangan gulma atau membersihkan area sekitar tanaman. Ini bisa membuat jagung bersaing dengan gulma untuk nutrisi dan air ya. Jadi kita perlu untuk membersihkan rumput atau gulma yang muncul di area tersebut. Karena apa? Karena bisa jadi nanti nutrisinya itu akan diambil alih oleh gulma, sehingga yang tumbuh subur itu adalah gulmanya. Saya kira itu teman-teman, yang mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat terutama untuk diri saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengalaman baru yang mungkin agak berbeda, ya tolong bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja nggak tahu WE ku. Hah? Ya. Ya apik, Mbah. Tapi jarine kacang tahu jagunge Bu. Ngono ya wis. Kacang lereng mepet Bu. Apa nih? Ini ngonceki. Loh, gak tuku ini dadi langsung. Kene takon ngono, gak apa-apa. Harian. Aku tenan aku nggih ngoten.